ini kami berjumpa kembali dengan saya, channel Abdul Ghani Abbas. Pada kesempatan yang kali ini saya akan menyajikan soal-soal ujian semester 2010 semester 6 tahun 2021. Pilih salah satu jawaban yang tepat dengan menuliskan opsi berikut kalimatnya. Pilih jawaban ke email @yahoo.com. Jadwal pesanan disesuaikan dengan jadwal kerja yang sudah ada. Alokasi waktu 92 jam sehari. Nomor 1. Tumbuhan bersifat autotrof karena A. dapat menghasilkan spora, B. dapat menghasilkan biji, C. dapat menghasilkan makanan sendiri, D. memiliki akar, batang, dan sejati, E. belum memiliki akar, batang, dan sejati. 2. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri lumut adalah A. memiliki rizoid, B. batang dan bertumbuh, C. menghasilkan spora, D. mengalami metagenesis, E. habitat. 3. Yang merupakan ciri gametofit lumut. 3. Yang merupakan ciri gametofit lumut. A. menghasilkan spora, B. bersifat parasit, C. menempel pada substrat, D. memiliki pembuluh, E. menempel pada sporofit. 4. Pada metagenesis lumut, bagian yang merupakan hasil perkembangan spora adalah A. protonema, B. protalium, C. tumbuhan lumut, D. sporogonium, E. archegonium, dan antheridium. 5. Perhatikan gambar lumut di samping. Dilihat dari cara hidupnya, maka lumut ini bersifat A. saprofit, B. parasit, C. epifil, D. halofit, E. epifit. 6. Berdasarkan ciri-cirinya, lumut pada gambar di atas nomor 5 tergolong A. hepatica, B. lichen, C. lichen, D. lumut hati, E. lumut kerak. 7. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri di bawah ini, kecuali A. batang berpembuluh, B. sporofit, lumut pendek, C. daun dapat menghasilkan spora, D. mengalami metagenesis, E. generasi gametofit berupa protalium. 8. Menurut jenis sporanya, tumbuhan paku berikut yang tergolong paku heterospor adalah A. Adiantum cuneatum, B. Marsilea creata, C. Lycopodium clavatum, D. Equisetum debil, E. Lycopodium kernum. 9. Ciri-ciri sporofit tumbuhan paku adalah A. mempunyai kromosom haploid, B. tidak mampu melakukan fotosintesis, C. menghasilkan spora, D. umurnya panjang, E. bersifat mikroskopis. 10. Ditemukan tumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut: akar tunggang, batang bercabang, tidak berbunga sejati, berdaun sejati, menghasilkan strobirus jantan dan strobirus betina. Tumbuhan tersebut sesuai jika dikelompokkan dalam A. monokotil, B. dikotil, C. angiospermi, D. gimnospermi, E. peridophyta. 11. Ciri berikut yang ditemukan pada dikotil tapi tidak terdapat pada monokotil adalah A. batang bertumbuh, B. batang berkambium, C. berakar serabut, D. pertulangan daun sejajar, E. berkas pengangkut serabut. 12. Tanaman berbunga berbentuk trompet, bakal buah menumpang, merupakan sebagian ciri famili A. Gramineae, B. Ceriferaceae, C. Papilionaceae, D. Solanaceae, E. Euphorbiaceae. 13. Banyak manfaat yang didapat dari kekayaan tumbuhan, diantaranya sebagai bahan baku jamu. Tumbuhan yang dimaksud terutama dari famili A. Solanaceae, B. Euphorbiaceae, C. Viperaceae, D. Malvaceae, E. Zingiberaceae. 14. Iknes atau lumut kerak merupakan bentuk kehidupan bersama antara A. alga dan jamur, B. alga dan lumut, C. lumut dan jamur, D. lumut dan alga, E. lumut dan tumbuhan berbiji. 15. Salah satu manfaat lichen adalah A. tanaman hias, B. tanaman obat,
Berindang, D. Sumber bahan makanan, E. Indikator produksi udara. 16. Pergiliran keturunan pada lumut dikenal adanya 1. Tumbuhan lumut, 2. Spora, 3. Protonema, 4. Sporogonium. Urutan yang benar dalam daur hidup lumut adalah A1, 2, 3, 4, B 2, 1, 3, 4, C 2, 3, 1, 4, D 2, 3, 4, 1, E 2, 4, 3, 1. 17. Di bawah ini adalah ciri-ciri suatu ganggang. 1. Tubuhnya bersel banyak. 2. Mempunyai pigmen fukosantin. 3. Umumnya berbentuk benang atau lembaran. 4. Hidupnya di laut. Berdasarkan ciri-ciri di atas, ganggang tersebut termasuk ganggang A. Biru, B. Coklat, C. Hijau, D. Merah, E. Keemasan. 18. Pengamatan terhadap suatu tumbuhan menunjukkan ciri-ciri berakar tunggang, tidak berbunga sejati, berbiji, berdaun, batang, bercabang, bakal biji terdapat pada Stropbilus betina dan serbu sari dalam Stropbilus pianta. Maka tumbuhan itu dapat digolongkan ke dalam A. Palapita, B. Mycota, C. Alga, D. Gymnospermi, E. Angiospermi. 19. Peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina di mana ukuran sel kelamin betina lebih besar dari sel kelamin jantan disebut A. Zoospora, B. Zygospora, C. Ixogami, D. Oogami, E. Oospora. 20. Salah satu contoh kaktus jati yang digunakan sebagai tanaman hias adalah A. Salvinia natans, B. Selaginella gildonowi, C. Lycopodium cernum, D. Marsilea crenata, E. Adiantum cuneatum. 21. Dilihat dari jumlah lapisan jaringan embrionya, Polypera memiliki kesamaan dengan A. Coelenterata, B. Annelida, C. Mollusca, D. Arthropoda, E. Platyhelminthes. 22. Urutan jalannya air pada Polypera adalah A. Ostium, Osculum, Spongosul, B. Osculum, Ostium, Spongosul, C. Ostium, Spongosul, Osculum, D. Spongosul, Ostium, Osculum, E. Osculum, Spongosul, Ostium. 23. Spikula tersusun oleh zat kapur, tipe saluran airnya askon, merupakan ciri Polypera kelas A. Demospermia, B. Calcarea, C. Hexactinellida, D. Anthozoa, E. Scyphozoa. 24. Yang membentuk ovum dan spermatozoid pada Polypera adalah A. Porosit dan amubosit, B. Amubosit dan koanosit, C. Koanosit dan amubosit, D. Koanosit dan porosit, E. Koanosit dan spikula. 25. Lapisan di antara epidermis dan endodermis pada Polypera mengandung A. Pori dan spikula, B. Pori dan koanosit, C. Spikula dan pinakosit, D. Pinakosit dan koanosit, E. Koanosit dan amubosit. 26. Pada Coelenterata proses pencernaan dilaksanakan secara A. Intraseluler dengan gastrodermis, B. Intraseluler dengan koanosit, C. Intraseluler dengan amubosit, D. Ekstraseluler dengan gastrodermis, E. Ekstraseluler dengan koanosit. 27. Reproduksi aseksual hidra dengan cara A. Pembentukan tunas, B. Pembentukan spora, C. Pembelahan biner, D. Pembentukan epira, E. Pembentukan larva bersilia. 28. Kuncup yang lepas ke air akan tumbuh menjadi medusa dewasa. Pada ubur-ubur dinamakan A. Planula, B. Scyphistoma, C. Epira, D. Miracidium, E. Sel leher. 29. Pernyataan berikut yang merupakan manfaat dari hewan Coelenterata bagi manusia adalah A. Sumber protein hewani, B. Membantu penguraian sampah organik, C. Membantu polinasi, D. Musuh alami hama tanaman, E. Melindungi pantai dari abrasi. 30. Semua anggota filum ini bersifat parasit,
Tripoblastik, rongga tubuh semu, tubuh bulat panjang, tidak bersegmen. Filum yang dimaksud adalah A. Platyhelminthes, B. Nemathelminthes, C. Annelida, D. Mollusca, E. Echinodermata. 31. Daging babi dapat menularkan cacing pita. Kemungkinan karena daging babi mengandung A. telur cacing pita, B. cacing pita dewasa, C. Strobilus, D. Cysticercus, E. Scolex. 32. Alat ekskresi pada cacing pita berupa A. Metaneros, B. Clonephos, C. Neridium, D. sel api, E. ginjal. 33. Perhatikan fase daur hidup trematoda berikut. 1. Telur, 2. Miracidium, 3. Sporofis, 4. Redia, 5. Serkaria, 6. Metaserkaria, 7. Cacing dewasa. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 6, B 1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, D 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, E 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7. 34. Penyatuan beberapa ruas tubuh cacing tanah yang berfungsi sebagai alat bantu kopulasi disebut A. Site, B. Nervidia, C. Miracidium, D. Clitellum, E. Kokon. 35. Alat ekskresi cacing tanah berupa A. Kulit, B. hati, C. ginjal, D. Nervidium, E. paru-paru. 36. Tubuh bersegmen terdiri dari cephalothorax dan abdomen. Bagian cephalothorax dilindungi karapak, memiliki kaki jalan dan kaki renang. Ciri-ciri tersebut dimiliki arthropoda kelas A insecta, B. arachnida, C. myriapoda, D. krustasi, E. gastropoda. 37. Nyamuk dan lalat merupakan contoh insekta dari ordo A. Diptera, B. Lepidoptera, C. Coleoptera, D. Odonata, E. Protura. 38. Yang tergolong insekta kelompok hemimetabola adalah A. kupu-kupu, B. nyamuk, C. serentulu, D. kumbang, E. belalang. 39. Serangga yang sering dimanfaatkan sebagai objek penelitian genetika karena memiliki struktur kromosom yang sederhana adalah A. Aedes aegypti, B. Musca domestica, C. Apis mellifera, D. Drosophila melanogaster, E. Lepidoptera sp. Terakhir 40, yang membedakan insekta dari arthropoda lain adalah A. alat pernapasannya, B. habitatnya, C. cara reproduksinya, D. jumlah kakinya, E. jumlah sayapnya. Kata-kata bijak: semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin singkat hidup. Itu kata bijak dari Bung Hamka. Itulah saya doakan semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Jangan lupa jawablah dengan teliti, benar, lalu kirimkan ke alamat email yang telah saya berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.